Di sini kita lihat ya Kak ya, di sini ada speedometernya Suzuki Inazuma. Kondisinya masih off dan engine cut off-nya juga off, tidak menyala. Kalau menyala posisinya seperti ini. Kelihatan dari logonya ya Kak ya, dari simbolnya. Nah, coba kita on-kan kunci kontaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Azam. Ketika proses pemasangan kelistrikan di motor ini, tentu saja saya update di Instagram Kak. Selain di short-nya YouTube, di Instagram pun saya update. Nah, ketika proses pemasangan speedometer, kelistrikannya speedometer, ada kakak yang memberi komentar seperti ini Kak. Memberi komentarnya seperti ini. Kalau saya, speedometernya on ketika kunci kontaknya on. Nah, sedangkan sistem yang saya buat adalah speedometernya speedometer. Bleb, 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 bleb. Maaf Kak, belibet. Nah, kalau saya ketika speedometernya, maksud saya ya, speedometernya akan menyala ketika kunci kontak on dan engine cut off-nya on. Mengapa saya melakukan demikian Kak? Karena saya punya alasan tertentu. Di sini ada dua motor Kak, Suzuki Inazuma dan Bajaj Pulsar 200 NS. Ternyata dua motor ini memiliki sistem yang berbeda di kelistrikannya. Coba kita lihat Kak, kita mulai dari Inazuma. Di sini kita lihat ya Kak ya, di sini ada speedometernya Suzuki Inazuma. Kondisinya masih off dan engine cut off-nya juga off, tidak menyala. Kalau menyala posisinya seperti ini. Kelihatan dari logonya ya Kak ya, dari simbolnya. Nah, coba kita on-kan kunci kontaknya. Motornya langsung menyala. Maksud saya speedometernya langsung menyala. Nah, jika ini di-on-kan, injeksinya menyala. Nah, kalau di Inazuma seperti itu Kak, sistemnya. Sekarang kita lihat di Bajaj Pulsar 200 NS. Sekarang kita berada di depan speedometernya Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Bagaimana sih sistemnya? Oke, ini saya off-kan dulu ya. Engine cut off-nya, terlihat dari logonya. Nah, jika saya on-kan kunci kontak, speedometernya masih off, masih mati. Nah, ketika saya on-kan engine cut off-nya, nah, speedometernya nyala. Saya ulang ya Kak ya. Nah, seperti itu Kak. Pabrikan tentu punya alasan tersendiri Kak, bagaimana mereka mempunyai sistem kelistrikan yang berbeda di motor-motornya. Tentu saja alasan-alasan itu mungkin ya, satu, sebagai ciri khas, bisa jadi. Dan yang kedua, ini mungkin yang utama ya Kak ya, adalah manajemen sumber daya dari motor tersebut. Nah, itulah yang saya notice Kak, untuk motor GL Pro saya. Saya mengutamakan manajemen sumber daya dari motor tersebut. Tentu saja tegangan listrik 12 volt DC yang dihasilkan oleh sepul GL Pro dengan aki sekecil itu dipasang speedometer yang konsumsi dayanya lumayan, saya harus berhati-hati untuk mengelolanya. Setelah melihat Suzuki Inazuma Kak, coba kita lihat bagaimana speedometer GL Pro yang saya pasang ini ya, speedometer digital GL Pro ini, bagaimana cara menyalanya. Oke, di sini sudah kita lihat ya kunci kontaknya, kunci kontak maksud saya, engine cut off-nya off ya, dalam posisi off. Nah, kunci kontaknya off. Saya nyalakan, speedometer tidak menyala. Di sini 11,7 lumayan. Nah, ketika saya on-kan engine cut off-nya, speedometer menyala. Nah, seperti itu saya buat. Tentu saja saya mempunyai alasan tertentu untuk memasang sistemnya seperti Bajaj Pulsar 200 NS. Karena motor itu yang menyadarkan saya, oh ternyata manajemen baterainya itu sangat penting sekali untuk motor. Aki motor GL Pro itu sangat kecil Kak. Saya lupa berapa ampere hour ya, tapi kecil sekali. Nah, kapasitas aki sekecil ini untuk melayani speedometer tersebut, tentu saja saya rasa aki ini akan cepat sekali soak.
Dan itu terbukti. Coba saya on-kan mesin, saya on-kan motor ini ya. Nggak sampai 15 menit, aki akan langsung drop. Ya, karena tersedot oleh speedometer dan lampu senja. Karena saya lampu senja selalu off. Nah, motor itu kan zaman dulu ada saklar untuk mematikan lampu-lampu ya, Kak. Dan zaman sekarang nggak ada. Nah, di motor ini sudah nggak ada itu saklar-saklar untuk menyalakan dan mematikan lampu. Semuanya harus AHO. Atau apa sih itu namanya ya? Apa ya? DRL ya, Day Running Light. Ya, sudah ada hukumnya, Kak. Jadi motor harus menyala di siang hari lampunya. Nah, ada komen lain lagi yang mengatakan begini. Kenapa nggak diganti aja akinya sekalian dengan akinya Honda Beat atau Honda Vario? Wow, tidak semudah itu Furgoso. Furgoso. Siapa sih Furgoso? Dari dulu saya selalu digituin sama teman-teman saya. Tapi saya nggak ngerti. Siapa sih Furgoso? Orang mana itu? Oke. Mengganti aki mudah, Kak. Tapi gini, Kak. Aki saya ganti, kalau sistem kelistrikan dari motor ini nggak saya upgrade, itu percuma aja. Kayak kakak punya, gini, dompet yang besar, tapi isinya cuma cepek. Percuma kan? Kalau dompetnya besar isinya 100 juta, nggak masalah. Nah, jadi kalau saya mengganti aki dengan Honda Beat, maka sepul dan kiprok harus saya upgrade. Nah, saya demen nih, ada komentar kakak yang seperti ini, tapi ini adanya di short. Di shortnya YouTube. Kak, sepulnya ganti VR. Dan kiproknya ganti, apa ya waktu itu dia bilangnya? Punyanya Tiger. Demen saya komen seperti ini. Berarti dia mengerti bagaimana listrik itu bekerja. Jadi ibaratnya gini, Kak. Kakak punya genset 700 watt. Kakak pasang beban 700 watt. Apa nggak megap-megap tuh genset? Ya minimal maksimal dipasang 500 watt lah, Kak. Kasih span 200 watt supaya genset itu nggak megap-megap. Nah, lalu si kakak ini meruncingnya lagi. Kayaknya lebih sayang sepulnya daripada speedometernya. Lebih sayang akinya daripada speedometernya. Nah, di sini nih saya sudah tidak mau nyaut lagi ya. Karena disinilah namanya pengetahuan, Kak. Jika saya tanya ke kakak, kakak lebih sayang mana? Speedometernya, akinya, atau sepulnya? Kalau saya, Kak, jawabannya adalah saya sayang motornya, Kak. Makanya saya buat sistem seperti itu. Supaya motornya awet. Nanti kalau saya ada dana, mungkin saya akan upgrade. Nah, itu jawaban saya. Saya sayang motornya. Jadi, nggak satu persatu. Saya sayang semuanya. Tapi bagaimanapun juga, Kak, saya sungguh sangat berterima kasih atas semua masukan kakak. Meskipun ada yang negatif ataupun positif, saya akan selalu melihat secara positif. Karena bagaimanapun juga itu mendorong saya untuk menyelesaikan motor ini yang bentuk awalnya nggak karu-karuan. Yang diledekin sama mertua saya, diledekin sama istri saya, diledekin sama anak saya, sampai disuruh jual kiloan sama tukang loak. Saya berkat kakak-kakak semua, saya berhasil membuat motor ini menjadi utuh kembali. Saran-saran kakak banyak yang bagus-bagus. Seperti mengingatkan saya ukuran ban belakangnya dan depannya ketebalan. Jadi nggak bisa nembus 100 km per jam. Bener juga sih. Ya, itu harus saya pikirkan, Kak. Gimana pun juga saya tuh kenapa ya dari dulu doyan motor dengan ban yang tebal-tebal. Jadi kelihatannya gagah gitu loh. Nggak seperti kayak motor matic atau motor bebek. Jadi sesuai dengan kegagahan dari motor laki-laki. Oke, Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, Kak ya. Dan apapun yang terjadi sama kakak pada hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.